persiapan pembuatan program. Tanda petik di atas begini, itu sama dengan rem, artinya remark, catatan untuk programmer. Semua perintah dan rumusan di belakang tanda kutip 1 ya, tanda kutip 1, rem tidak diproses atau diabaikan dalam proses komputasi. Gunanya untuk memberi tanda pada proses yang akan dikerjakan. Setiap programmer menggunakannya untuk mengingat jalur proses. Jadi tanda kutip 1 ya. Sekarang kita membuat tampilan header. Head dari perkataan header, kepala surat, header. Jadi tampilan. Nanti kita akan membuat laporan premi karyawan tahun 2005 seperti begini gambarnya. Ini headnya atau kop. Untuk menampilkan header atau judul atau kop atau kepala berita di atas, perhatikan panjang kata dan panjang bit yang ditentukan. Bit itu apa? Bit itu ini yang ke bawah. Ini bit nomor urut. Kalau ini string ini adalah bit nomor karyawan. B string adalah bit nama karyawan. C string adalah bit kode status. Kemudian premi. Jadi yang di bawahnya ini nanti namanya bit. Sedangkan kalau yang ke kanan namanya baris. Ini baris pertama. Baris pertama sebenarnya garis ini. Garis ini baris pertama. Ini baris yang kedua. Ini baris yang ketiga. Baris yang keempat. Baris yang kelima. Tetapi secara total semua ini, maka ini laporan premi karyawan tahun ini, tahun 2005, ini dinamakan baris yang pertama. Baris yang kedua adalah ini, kosong, itu termasuk diikutkan baris yang kedua namanya. Terus garis ini baris yang ketiga, ini baris yang keempat, ini baris yang kelima, ini baris yang keenam, dan ini baris yang ketujuh. Untuk menampilkan header atau judul kepala berita di atas, perhatikan panjang kata dan panjang bit yang ditentukan. Bila panjang kata lebih dari panjang bit, maka panjang kata yang dipilih untuk menentukan tabulasi. Sebagai contoh, pada gambar di atas telah ditentukan record output tersusun dari nama bit. Nama bit itu adalah nomor urut, nomor karyawan, nama karyawan, kode status, premi tadi seperti tadi. Lah, panjang bitnya 3 digit untuk numerik. Jadi untuk panjang digit untuk 3 digit untuk numerik, kemudian untuk nomor urut ya 3 huruf, 3 angka, untuk nomor karyawan ini 5 digit alfa. Kemudian nama karyawan 20 huruf, 20 digit. Kemudian kode status ini 1 digit alfanumerik. Dengan premi nanti kita tentukan 10 digit. Panjang kata untuk coba tulisan urut ini kan 4 digit ya. Tulisan karyawan ini ada 8 huruf, 8 digit. Tulisan status itu 6 huruf. Tulisan premi itu 5 huruf. Untuk mengatur tampilan header, maka kita lihat kolom. Kolom itu yang ke bawah, ini namanya kolom. Kemudian yang ke kanan, ini namanya baris. Karena itu, baris ke-1 adalah laporan
premi karyawan tahun 2005. Baris kedua ini adalah kosong. Baris ketiga adalah garis, seperti yang tadi sudah saya tunjukkan. Baris keempat nomor NO, nomor, nama, kode, premi. Nah, itu. Baris kelima ini, baris keenam ini, dan baris ketujuh garis. Pada baris ke-1, pada tulisan laporan premi karyawan, digeser agak ke kanan. Misalnya mulai kolom ke-7, print tab 7 laporan premi tahunan. Ini kan baris ke-1. Supaya bagus, ini digeser ke nomor 7. Artinya ini nanti digeser sampai nomor kolom ke-7. Ini ya, pas dia di tab 7 ini. Namanya 7, ini ya. Tab 7 ini adalah tulisan laporan premi. Mulai tab 7 ini tulisan laporan premi karyawan tahun 2005. Maka nanti ditulis mulai kolom ke-7 itu printnya adalah print tab 7 laporan premi tahunan. Baris kedua kosong. Walaupun kosong, tetap harus ditulis. Untuk mencetak baris kosong yaitu print. Jadi di sini print. Baris ketiga dan ke-7 itu membuat garis. Ini baris ketiga dan ini baris yang ke-7. Itu perintahnya adalah print string 50 tanda kutip sama dengan tanda kutip. Artinya mencetak karakter sama dengan sebanyak 50 kali. Tapi kalau kesulitan misalnya boleh ditulis print garis-garis gini. Nah, ini jumlahnya ada 50. Boleh. Pada baris keempat tulisan nomor NO tidak perlu diberi tab karena memang mulai dari 1 ya, jadi tidak usah ditulis tab 1, tidak usah. Tulisan nomor, kalau tulisan nomor ini diletakkan di kolom 4 nanti akan tercampur. Nanti akan tertumpuk dengan bit urut ini. Jadi kalau ini misalnya ditaruh digeser ya, misalnya digeser ke kiri, kan nggak karu-karuan ya. Nah itu, jadi akan tertumpuk dengan tulisan nomor urut, padahal harusnya di sini. Karena itu bit nomor paling sedikit mulai tab 1 tambah 4 tab 5. Nama ini ditulis mulai tab 5 karena tadi itu 5 tambah 8. Karena untuk tulisan nomor itu 5 ditambah 8 huruf, 8 digit, jadi tab 13. Karena tulisan karyawan ada 8 digit. Kemudian tulisan kode ditambahkan saja. Dari 13 tambah 20 digit, ada 33. Karena bit nama panjangnya 20. Premi ditulis pada tab ini tambah 6 gitu aja, karena premi tulisannya ada 6. Tabulasi tersebut dapat diperbesar sesuai dengan kebutuhan, tapi jangan diperkecil karena akan terjadi penumpukan karakter. Selanjutnya, perhatikan cara mencetak header tersebut pada program listing di bawah ini. Jadi print tab 7, kemudian print string 50 kali sama dengan ini, print NU tab 5, A string tab 13, B string tab ini, tab 39 premi. Kemudian baris kelima print lagi ini, baris ke-6 print ini, baris ke-7 print string seperti pada baris ketiga ya, print string.
Nah, kalau itu sudah ditulis, maka kita akan melihat tampilan seperti ini. Laporan premi karyawan tahun 2005, baris kedua kosong, baris ketiga garis, baris keempat no, nomor, nama, kode premi, baris kelima urut karyawan, status tahunan, baris keenam NU, A string, B string, C string, premi. Kemudian garis lagi. Nah, tampilan ini kurang bagus. Karena itu kita geser-geser ya. Kita geser-geser tabnya itu sehingga nanti tampilannya seperti ini. Tampilan ini listing programnya adalah print tab 7, laporan premi, print listing, dan sebagainya. Ini untuk membuat header. Jadi setelah start print program itu, kemudian print tab ini, dan sebagainya. Ini sebagai catatan, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, share, dan tulis komentar. Terima kasih.